أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. Silakan like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian yang berbahagia, mari bersama-sama kita melanjutkan pelajaran hukum nun sukun atau tanwin pada bagian pertama, yaitu idhar halqi. Nanti kita akan belajar pengertian idhar halqi beserta contoh-contohnya lengkap, ya, lengkap dari nun sukun, contoh dari nun sukun dan tanwin. Baik, mari kita mulai bersama-sama. Nanti pakai irama juga ya, biar nanti mudah anak-anak itu untuk menghafalkan. Perlu kita ketahui idhar jelas atau terang. Jadi kalimat yang dibaca idhar itu harus jelas dan terang. Jadi, kalau halqi itu bangsa tenggorokan, jadi huruf yang keluar dari tenggorokan itu harus dibaca jelas, ya. Idhar halqi. Baik, kita mulai pengertian. Idhar halqi ialah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf 6 hamzah, ha, kho, ain, win, ha. Itu nanti diulang-ulang. Nama kelamaan nanti hafal. Dibaca 5-10 kali. Sekali lagi. Idhar halqi ialah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf 6 hamzah, ha, kho, ain, win, ha. Itu ya. Kemudian kita lanjut ke contoh. Ini contohnya dari nun sukun bertemu hamzah, kemudian tanwin bertemu hamzah. Nanti dilanjutkan dengan huruf-huruf berikutnya. Kita mulai. Wayan auna nun sukun bertemu hamzah. Wajannatin alfafan tanwin bertemu hamzah. Man a'to nun sukun bertemu hamzah. Rasulun aminun tanwin bertemu hamzah. Wa in aradtum nun sukun bertemu hamzah. Min rijzin alimin tanwin bertemu hamzah. Kemudian ha. Watan hituna nun sukun bertemu ha. Azizan hakiman tanwin bertemu ha. Min hakimin nun sukun bertemu ha. Ghafurun halimun tanwin bertemu ha. Wanhaur nun sukun bertemu ha. Narun hamiyatun tanwin bertemu ha. Kemudian kho. Wal munkhaniqatu nun sukun bertemu kho. Latifun khabirun tanwin bertemu kho. Fa in khiftum nun sukun bertemu kho. Kasyajaratin khabisatin tanwin bertemu kho. Min khairin nun sukun bertemu kho. Aliman khabiron tanwin bertemu kho. Kemudian ain. An'amta alaihim nun sukun bertemu ain. Ajron aziman tanwin bertemu ain. In alimtum nun sukun bertemu ain. Wasi'un alimun tanwin bertemu ain. Man amila sholihan nun sukun bertemu ain. Fi jannatin aliyatin tanwin bertemu ain. Kemudian win. Min ghairikum nun sukun bertemu win. Wa rabbun ghafurun tanwin bertemu win. Fasayun ghiduna nun sukun bertemu win. Ma'an wadaqon tanwin bertemu win. Wa ma min ghaibatin nun sukun bertemu win. Fi hadisin ghairihi
tanwin bertemu ghain. Kemudian ha. Yanhauna, nun sukun bertemu ha. Jurufin harin, tanwin bertemu ha. Manhajaro, nun sukun bertemu ha. Fariqun hada, tanwin bertemu ha. In huwa illa, nun sukun bertemu ha. Afasihrun hada, tanwin bertemu ha. Itu tadi contoh-contoh daripada huruf yang dibaca idhar halqi, ya. Tidak boleh dibaca dengung, harus dibaca terang atau jelas, ya. Kita ambil contoh satu persatu, ya. Pada nun sukun bertemu hamzah, wayan auna, harus dibaca jelas atau terang, wayan auna. Tidak boleh wayan atau dengung, wayang, tidak boleh, ya. Harus dibaca jelas. Kemudian kita ambil contoh tanwin bertemu hamzah, wajannatin alfafan, tidak boleh wajannatin alfafan, ya. Harus dibaca jelas, tidak boleh dibaca dengung. Kemudian kita ambil contoh nun sukun bertemu ha, watan hituna, harus jelas nun sukun ketemu ha, karena ha ini huruf halq, ya, huruf halqi, harus dibaca jelas di tenggorokan. Watan hituna, tidak boleh watan hituna, nah, harus dibaca jelas. Kemudian tanwin bertemu ha, azizan hakiman, harus jelas. Ada tanwin fathatain bertemu ha, tidak boleh dibaca dengung, azizan hakiman, nah, itu tidak boleh, harus dibaca jelas. Kemudian nun sukun ketemu kho, ya, nun sukun bertemu huruf kho, fa in khiftum, harus jelas, in khif, tidak boleh dibaca dengung, fa in khiftum, nah, itu salah, tidak boleh, harus dibaca jelas, fa in khiftum, ya. Sama juga tanwin kasyajaratin khobisatin, harus dibaca jelas, di situ ada kasrotain bertemu kho. Kemudian ain an'amta alaihim, ada nun sukun bertemu ain, harus dibaca jelas, tidak boleh dibaca dengung. Kemudian tanwin bertemu ain, ajron aziman, harus dibaca jelas atau terang, karena ada tanwinnya berupa fathatain bertemu ain, harus dibaca jelas. Kemudian nun sukun bertemu ghain, harus dibaca terang atau jelas, tidak boleh dibaca dengung. Contoh, min wairikum, harus terang atau jelas, tidak boleh dibaca dengung, min wairikum. Nah, ini kalau kita tidak hati-hati, tidak kita amati, entah itu anak-anak kita, nanti salah bacanya. Harusnya terang, dibaca dengung. Kemudian tanwin bertemu ghain, warabbun ghafurun, ya, harus dibaca terang jelas, ya. Tapi misalnya tidak boleh lama, contoh lama begini, warabbun ghafurun, nah, itu tidak boleh, harus warabbun ghafurun, nah, tidak ada jeda, tapi harus tetap dibaca terang atau jelas. Kemudian ha, nun sukun bertemu ha, yanhauna, ada nun sukun bertemu ha, tidak boleh dibaca dengung, harus dibaca jelas. Kemudian tanwin bertemu ha, jurufin harin, harus jelas, tidak boleh jurufin harin, harus dibaca jelas, tidak boleh dengung, ya, tadi salah itu, harusnya jurufin harin. Nah, itu ya. Baik sahabat-sahabat sekalian, demikian contoh-contoh yang sudah kita bahas. Setidaknya kita tahu mana huruf, mana kalimat yang dibaca jelas atau dengung, ya.
Kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf 6, hamzah, ha, kho, ain, win, ha harus dibaca jelas atau terang. Ya, terima kasih.